Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Talani Yolanda Sukoco dengan NPM 18117 dari Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung. Di mana di sini saya akan mempresentasikan artikel spesial saya dengan judul Imunisasi Basal Clamate Guerin sebagai pencegahan tuberkulosis yang merupakan suatu kajian pustaka. Ya, tuberkulosis ini itu merupakan penyakit menular yang bisa ditularkan melalui jalur pernafasan yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis, di mana paru-paru ini merupakan organ tersering yang terkena. Dan hingga saat ini dia itu masih menjadi masalah kesehatan yang ada di masyarakat. Pada tahun 2020, sebanyak 10 juta orang meninggal karena TB, di antara itu laki-laki dewasa sebanyak 56%, perempuan dewasa sebanyak 33%, dan juga anak-anak sebesar 11%. Dan di Indonesia sendiri terdapat 824 ribu orang yang terkena TB atau sekitar 0,3%. Dan untuk TB yang terjadi pada anak-anak ini, dia itu sebanyak 33 ribu dengan 13.000 orang meninggal dikarenakan oleh TB meningitis. Di mana salah satu pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan pemberian vaksin BCG, BCG. Di mana WHO ini itu menyatakan bahwa vaksin BCG ini merupakan vaksin yang paling umum digunakan selama 80 tahun, dan vaksin ini itu berasal dari Mycobacterium bovis yang dilemahkan. Ketika dimasukkan ke dalam tubuh kita, nantinya akan menimbulkan kekebalan dan akan memberikan perlindungan terhadap TB pada anak. Untuk efektivitas sendiri dia itu sebesar 60-80% dan akan memberikan perlindungan terhadap TB terutama pada meningitis. Di mana imunisasi ini dia itu berasal dari kata imun, itu merupakan suatu cara yang akan menimbulkan atau meningkatkan kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit yang bertujuan untuk mengurangi penyakit, kecacatan, dan juga kematian. Di mana untuk imunisasi dasar pada bayi ini, di mana setiap bayi 0 sampai 11 bulan itu diwajibkan untuk mendapatkan imunisasi dasar yang terdiri dari 1 dosis hepatitis B, kemudian juga BCG, 3 dosis DPT, HB, HIV, kemudian juga 4 dosis poliotetes, dan juga 1 dosis campak atau MR. Di mana untuk BCG ini dia itu merupakan dia itu berasal dari Mycobacterium bovis yang dilemahkan, dan pertama kali itu diberikan pada manusia pada tahun 1921, di mana dia itu ditemukan oleh Clamate dan juga Guerin di Institut Pasteur. Untuk indikasinya pemberian dari BCG ini, dia itu diberikan saat lahir di negara prevalensi TB yang tinggi. Kemudian jika pemberian itu dilakukan pada usia lebih dari 2 bulan, maka diberikan itu hanya untuk anak kecil, anak yang hasil tuberkulosis tesnya itu negatif, kemudian juga terus berdekatan dari orang dewasa yang memiliki TB yang tidak diobati atau tidak diobati secara efektif. Untuk kontraindikasinya, yang pertama adalah imunokompromis seperti HIV, kemudian juga mengalami gangguan kekebalan seperti menjalani transplantasi organ, kemudian juga dalam terapi kanker atau imunosupresif seperti kortikosteroid, dan juga tidak boleh diberikan selama hamil. Untuk dosis pemberiannya ini itu diberikan sebanyak 0,05 ml atau sebanyak satu kali satu usia 1 bulan, dan pemberiannya itu paling sering diberikan secara intradermal atau perkutan di lengan kanan atas. Dimana setelah pemberian vaksin nanti efek samping yang ditimbulkan setelah 2-6 minggu ini adalah timbulnya bisul kecil atau papul dan dapat terbentuk ulcerasi setelah 2-4 bulan. Kemudian tentunya itu akan sembuh secara bertahap. Di mana ini merupakan rekomendasi jadwal imunisasi anak 0-18 tahun berdasarkan IDAI pada tahun 2020. Di mana tuh dari BCG ini dia itu diberikan 0-1 bulan diberikan itu hanya 1 kali. Lalu untuk dari tujuan pemberian vaksin ini itu adalah meningkatkan respon memori imun yang efisien. Di mana vaksin BCG ini itu berisi bakteri yang dilemahkan. Nantinya itu akan ketika dilemahkan nantinya itu akan terjadi delesi dari RD1 region yang ditemukan pada strain virulen Mycobacterium tuberculosis dan juga Mycobacterium bovis, sehingga nantinya ketika dilemahkan akan hilang dari faktor virulensi yang berada di dalam BCG. Ketika diinjeksikan BCG ini, nanti neutrofil dan juga sel dendrit itu akan berinteraksi dengan BCG dan akan dikenali oleh berbagai reseptor seperti toll-like reseptor dan lain-lain. Kemudian tentunya sudah dikenali, nantinya akan disajikan ke MHC dan juga priming cell T di jaringan limfoid. Kemudian akan terjadi pematangan sel dendritik dan akan terjadi sekresi dari TNF alpha, interleukin 6, interleukin 2. Kemudian akan menyebabkan aktivasi dari sel CD4 dan juga CD8, dan akan terjadi diferensiasi dari T helper CD4. Kemudian setelah diferensiasi dan juga aktivasi, nantinya akan mengalami peningkatan produksi dari interferon gamma, TNF alpha, dan juga interleukin 2. Setelah 4-8 minggu pasca vaksinasi BCG, nantinya akan menginduksi respon sel B, sehingga nantinya itu akan berdiferensiasi menjadi sel plasma dan akan melakukan antibodi IgG, sehingga akan menginduksi sel B memori berumur panjang. Untuk dari efektivitas dari BCG ini, dia itu memiliki kemampuan proteksi sebesar 0-80%. Ada juga yang mengatakan 60-80% dalam memproteksi TB anak terutama meningitis. Kemudian juga dia ini efikasinya itu pada TB berat seperti meningitis juga miliar itu mencapai lebih dari 80%. Untuk efek sampingnya ini, dia itu bisa menyebabkan beberapa efek samping, tetapi umumnya itu jarang juga ringan. Dimana bisa adanya rasa sakit dan juga cairan tepat suntikan, demam tinggi, sakit kepala, kemudian juga pembengkakan kelenjar di bawah ketiak, kemudian juga komplikasi yang lebih serius dapat
komplikasi yang lebih serius dapat terjadi seperti abses, radang tulang, dan juga TB yang meluas. Untuk dari kesimpulannya, di mana untuk imunisasi BCG ini itu merupakan salah satu pencegah tuberkulosis yang digunakan hingga saat ini, di mana BCG ini memiliki efektivitas yang bervariasi, yaitu disebabkan oleh berbagai faktor seperti mutu, dosis, frekuensi, cara pemberian, kemudian juga perbedaan jalur BCG, paparan mikobakteri lingkungan, infeksi cacing, faktor nutrisi, dan juga genetik. Dan penting bagi anak untuk melakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya tuberkulosis. Ya, baik, alhamdulillah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.